Saat kita sudah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan berarti apa yang tidak kita inginkan tidak ada harganya, dan bukan berarti juga orang lain tidak lebih baik dari kita. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang orang Dennis Charista, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Dennis Charista, si cantik yang kita lihat sangat berani. Mungkin banyak yang belum mengenal lebih dalam tentang sebenarnya dia itu seperti apa. Nah, di balik keberanian Dennis dalam berbicara, ceplas-ceplos, ya terus dia ini punya usaha toko bunga dan sangat piawai sekali dalam merangkai bunga loh. Dari apa yang dia tekuni, bunga ini kan melambangkan keindahan dan kelembutan. Tapi yang tampak dari Dennis sekarang ini membuat kita bertanya-tanya. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, kalau ngelihat Dennis Charista ini, apa sih yang langsung terpikir gitu? Karakternya. Ya. Ya dia suka bunga. Karena pribadi aslinya kayak bunga sebenarnya. Sebenarnya. Lembut orangnya. Perhatian. Sebenarnya kan ini. Iya. Lembut, perhatian. Penyayang orang. Kalau sudah suka, totalitas. Kalau sudah suka, totalitas. Total loyal. Oke. Nggak basa-basi orangnya. Ya. Nggak kamuflase. Tapi yang dilihat Mandiri. Berjuang. Nggak gampang menyerah. Ceplas-ceplos itu benar. Ceplas-ceplos itu benar. Intinya dia pribadi yang nggak dibuat-buat. Dan yang paling dominan di dirinya itu perhatian dan penyayang orang. Oke. Sebenar-benarnya. Iya, karena kalau dilihat, karena gue lihat YouTube channelnya dan yang berita-berita yang ada di sini kan, apa yang diupload akhir-akhir ini tuh hal-hal yang bikin panas gitu. Bikin panas dan bertentangan dengan. Iya, sangat bertentangan dengan apa yang dia tekuni. sukai, dia tekuni. Bunga melambangkan kelembutan, tapi yang tampak sekarang ini kok seperti macan gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin Dennis ini yang berkepribadian lembut, penyayang, terus yang tadi lo jelasin itu sekarang menampilkan hal yang sangat bertolak belakang gitu sama aslinya dia? Ya karena dia apa adanya orangnya. Suka ya suka, enggak ya enggak. Baik ya baik, jelek ya jelek. Jelas orangnya. Nah dia pusing kalau ngelihat yang kamuflase itu. Oh itu. Itu dasar utamanya tuh. Jadi kekamuflasuan yang kekamuflasuan orang-orang di sekitarnya, kekamuflasuan dari orang-orang yang dia lihat, dia dengar. Kebohongan lah dari orang yang dia lihat, dia dengar. Nah maunya dia ya kalau lo jelek, jelek aja gitu. Kalau lo bagus ya bagus aja. Jangan secara tampak dan secara omongan tuh seperti malaikat yang dilihat orang.
Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Nah itu yang membuat dia akhirnya emosional. Nggak suka dengan hal-hal yang dibuat-buat. Nggak suka sama hal yang palsu. Iya, gitu. Dia emang ceplas-ceplos menurutku. Kayak ini ya, kayak Dewi Persik. Iya. Kalau udah marah kan. Iya. Tapi sebenarnya ya cukup di situ aja. Iya. Walaupun dia ceplas-ceplos, walaupun kadang-kadang yang dia katakan, yang dia lakukan itu membuat orang emosi, kesal, dan seperti penuh kebencian, tapi sebenarnya dia tidak ada, dia tuh tidak dendam orangnya, tidak dendaman, tidak menyimpan kebencian. Menurutku itu hanya reaksi dari hal yang dia tidak suka. Oke. Gitu. Jangan menampilkan seperti orang yang sangat baik, tapi sebenarnya tidak. Seperti orang yang sangat dewasa, tapi sebenarnya tidak. Nah itu hal-hal seperti itu yang membuat dia kesal gitu. Jadi apa yang dibikin sekarang tuh bentuk demonya dia aja sebenarnya. Iya. Makanya walau dia diakui atau tidak diakui, walau dia ceplas-ceplos, walau kadang kata-katanya dia bikin panas kuping, tapi tetap menarik kan lihat dia tuh. Kita harus akui itu. Iya. Tetap keren gitu. Dan apapun yang dia pakai, bagaimanapun tampilannya pantas aja dilihat kan. Nah, itu menunjukkan bahwa pribadi sesungguhnya tuh tidak seperti yang kita lihat dan dengar saat ini. Itu bentuk dari demonstrasi aja karena kesal. Gitu. Iya. Tapi dia sangat berani banget karena sampai katanya di boykot, pokoknya nggak boleh masuk ke podcast tertentu gitu. Ya itu bentuk dari keapa-adaan dia, bentuk dari ketidaksukaan dia. Bukan berarti dia pingin semua orang tuh seperti dia, enggak. Dia juga bukan, menurutku dia salah satu pribadi yang nggak usil dengan kehidupan orang. Cuma kesal aja melihat. Jadi seperti itu. Iya, kesal ngelihat kebohongan tuh gitu. Oke. Misalkan lo ini berteman sama dia misalnya. Iya. Nah dia tahu watak sebenarnya lo, tapi yang lo tampilkan di publik, misalkan watak sebenarnya A, watak sebenarnya lo A, yang lo tampilkan di publik itu B, nah itu kesal dia tuh. Gitu. Makanya dia bongkar aja lo. Ya, tapi ya itu kebenaran gitu. Apalagi dia kadang mikir gini, lo public figure, lo terkenal, lo berduit, tapi sebenarnya lo itu tidak seperti yang dilihat banyak orang lah gitu. Jadi itu dia yang ngerasa lo tuh banyak membohongi orang lain. Iya. Makanya kan sekasar apapun pembicaraannya, tapi pada kenyataannya tidak ada kan di wajahnya itu ketakutan. Iya. Karena menurutku ada banyak yang dia katakan itu kebenaran. Nah, ini menarik nih. Orang yang apa adanya, orang yang berkata hal yang sebenarnya, kenapa malah banyak mendapat cacian, pendapat penolakan? Ya karena banyaknya kebohongan. Saking banyaknya. Sudah tidak terhitung lagi.
Ya, 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 ya. Karena banyaknya kebohongan yang terjadi setiap hari. Karena banyaknya kebohongan yang kita lihat dan kita dengar. Jadi ketika orang berbicara apa adanya, aneh dan dianggap kurang ajar, dianggap nggak tahu etika, dianggap nggak tahu malu. Sejahat apapun yang dia katakan, yang dia lakukan, tapi pada kenyataannya bagiku dia tetap menarik orangnya. Nah, tetap menariknya itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak seperti itu. Sekali lagi itu bentuk demonstrasi aja, karena pusing kan lihat banyak macam kebohongan gitu. Nah, bagi Dennis sekarang ini apa sih yang sangat-sangat dia butuhkan di dalam hidupnya sekarang ini? Karena kalau secara hidup ya, dia tidak terbeban gitu. Dengan kalau secara pribadi ya, dia menurutku sangat-sangat bersyukur dengan keadaannya, dengan apa yang dia punya, dengan apa yang ada di dirinya, dia tidak masalah menurutku. Entah itu uang, entah itu kerjaan, entah itu mungkin pasangan hidup, menurutku ya, menurut yang gue rasa, dia nggak terbeban. Ya. Dia pusing aja ngeliat orang. Murni karena pusing ngeliat kiri kanan, guys. Kalau dengan Dennis itu, kalau kita ngomong tuh mesti jelas. Dennis, gue mau, ya Dennis, gue mau pinjam uang. Dennis, gue nggak suka sama lo karena ini. Dennis, gue mau kerja sama karena yang gue butuhin dari lo ini. Nah harus gitu orangnya tuh dengan dia tuh harus to the point. Nah dia pusing dengan orang yang muter-muter. Tahu nggak kenapa dia selalu kan nunjukin dia makan di mana, harga mahal gitu kan, dia punya apa. Tahu nggak sebenarnya dia ketawa sendiri begitu. Karena kenapa? Dia itu secara tidak langsung menyindir orang-orang yang selalu menunjukkan kemewahannya. Pusing dengan orang-orang kayak gitu tuh dia. Maka dia aja jadi begitu. Kalau menurut orang, kalau menurut orang nih, kalau menurut orang yang nggak tahu ya, itu menunjukkan bahwa dia yang apa namanya memamer-mamerkan, dia yang sombong. Tapi menurutku tidak. Dia hanya menyindir orang-orang yang suka melakukan hal seperti itu menurutku. Terus dia orang yang nggak bisa nahan gitu. Kalau misalkan mau marah-marah nah gitu. Nggak bisa nunggu besok lusa. Kalau nggak suka, spontan saat itu juga. Kalau nggak suka, ya abis itu udah. Nggak jadi panjang, nggak jadi. Karena dia lebih memilih dikeluarin daripada ditahan berhari-hari. Nah dia nggak suka dengan hal. Karena dia salah satu pribadi yang merdeka menurutku. Nggak bisa diatur. Satu nggak bisa diatur, kedua nggak mau ngebebani diri sendiri dengan hal yang dia tidak senang gitu. Ya kalau tidak senang dia katakan. Dia senang pun dia gentle, dia akan katakan. Ketika orang itu menurutnya tidak bagus, dia katakan tidak bagus. Ketika menurut dia orang itu bagus, ya dia katakan bagus. Jadi benar-benar apa adanya. Kalau misalkan ada sesuatu yang menurut dia salah dan dia punya dasar yang kuat, dia nggak akan berhenti. Punya bukti dan punya dasar yang kuat. Nggak akan takut dia, nggak akan berhenti. Nah kalau dia misalkan tidak punya dasar, asal ngomong, dia juga tidak mau begitu. Jadi menurutku apapun yang dia katakan selama ini, dia punya dasar. Bukan bagi yang tidak paham menganggap dia sudah pasti untuk cari perhatian. Biar ngetop, biar ini. Padahal menurutku enggak sih, dia enggak kayak gitu menurutku. Kesal. Ya sama aja.
ujung-ujungnya jadi kesal. Tapi dia pernah bercerita kalau awal mulanya dia dikenal ini kan dia punya toko bunga, semasa pandemi omsetnya turun, akhirnya dia mulai promosi di TikTok gitu. Akhirnya mulai terkenal sampai sekarang ini kan. Tapi kenapa sekarang ini nggak seperti tujuan awalnya dia yang buat promosi toko bunganya dia gitu? Di awal kemunculannya kan dia menceritakan seperti itu gitu. Karena kondisi saat ini kan satu, susah cari orang tulus. Yang kedua, banyak banget kalau kita keluar rumah tuh kebohongan yang kita lihat dan dengar. Jadi kepalang tanggung, ya udah begitu aja. Oh gitu. Iya. Yang aku apresiasi dari dia tuh keberaniannya. Betul sekali. Keberaniannya, dan walau ceplas-ceplos, tapi ceplas-ceplos yang berpikir, ceplos-ceplos yang punya dasar gitu. Penyayang banget orangnya. Aslinya ya. Penyayang dan peduli. Totalitas, makanya kalau kesal totalitas. Iya, kesal, tidak bisa di tengah-tengah dia tuh. Orang yang berucap atau melakukan sesuatu yang tidak dibuat-buat gitu. Nah, sedangkan lo tahu sendiri di era sekarang banyak banget kan kamuflase. Udah nggak tahu lagi. Demi sebuah tujuan kan. Ya. Susah banget di era sekarang tuh mengatakan ya, mengatakan tidak, mengatakan hitam, mengatakan putih. Sekarang ini. Susah banget. Kan gitu. Pokoknya kalau jadi pribadi yang jelas sekarang ini di mata banyak orang salah.